Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi. Kali ini kita melanjutkan pembahasan video yang lalu, yaitu tentang Zainab, wanita Yahudi yang mengaku meracuni Nabi Muhammad dan para sahabat. Zainab pun mengatakan, jika memang dia, Rasulullah, seorang raja, dia pasti mati dengan makanan yang beracun itu. Namun, jika memang ia benar seorang nabi, dia pasti akan diberitahu. Syekh Al-Hazin, Tafsir Lubabut Ta'awil fi Ma'anit Tanzil, Beirut, Darul Fikr, cetakan pertama, 1992, Tahqiq, Syekh Muhammad Ali, Juz 6, halaman 201. Setelah Zainab mengaku atas semua pekerjaan dan ulahnya yang sangat fatal itu, ternyata Rasulullah memberikan ampunan kepadanya. Meskipun membuat Bashar bin Barra tewas karena terlanjur menelan daging domba beracun yang dia hidangkan. Namun ternyata, keputusan Rasulullah itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa, di mana akal satu sahabat pun tidak sampai kepadanya. Setelah insiden itu, wanita pembubuh racun itu langsung masuk Islam saat itu juga di hadapan Rasulullah. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya mengatakan, putusan Rasulullah saat itu menuai perbedaan pendapat di kalangan para ulama sejarah. Perihal nasib perempuan yang baru masuk Islam setelah peristiwa itu berlalu. Apakah Zainab dijatuhi hukuman mati? Sebagai qisas, hukuman atas tewasnya Bashar, ataukah diampuni tanpa harus mendapatkan hukuman mati? Ibnu Sa'di menyatakan, Rasulullah menyerahkan Zainab kepada keluarga Bashar, dan mereka menghukum mati perempuan itu. Namun, pendapat yang lebih sahih sebagaimana yang disebutkan Imam Muslim, bahwa Rasulullah berkata kepada Zainab, Allah tidak mungkin memberimu kemampuan untuk membunuhku. Saat itu para sahabat bertanya, apakah kita akan menghukum mati perempuan ini, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak. Al-Mubarakfuri, Ar-Rahikul Mahtum, Wasaratul Auqaf, Qatar, 2007, halaman 364. Syekh Said Ramadan Al-Budhi dalam kitab sirahnya mengatakan, ada hikmah luar biasa di balik kejadian ini, yaitu peristiwa turunnya wahyu yang memberitahu Rasulullah tentang racun dalam daging domba yang akan beliau makan. Hanya saja, atas ketetapan yang telah Allah gariskan, Bashar bin Barra terlebih dulu menelan daging beracun itu sebelum Rasulullah memberitahu bahwa daging yang akan mereka makan dibubuhi racun. Bashar pun meninggal karenanya. Menurut Al-Budhi, peristiwa ini memberikan sebuah pengertian dan keyakinan perihal betapa kukuhnya penjagaan Allah terhadap Nabi dan Rasul-Nya dari kejahatan dan tipu muslihat orang-orang yang hendak melakukan kejahatan kepadanya. Ini bukti nyata dari kebenaran ayat Al-Quran yang artinya, Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Surat Al-Maidah. Namun, sebagaimana yang telah disebutkan, para ulama sejarah berbeda pendapat perihal apakah perempuan Yahudi yang meracuni Rasulullah dihukum qisas atau tidak. Mayoritas ulama menyatakan bahwa wanita tersebut tidak mendapatkan hukum qisas sebagaimana penjelasan di atas. Menurut Al-Budhi, jika mengacu pada pendapat mayoritas ulama di atas, maka sangat tepat jika dikatakan bahwa hukuman qisas menjadi tidak berlaku terhadapnya, karena ada sebuah kaidah yang telah disepakati mayoritas ulama, yaitu, menghapus semua dosa sebelumnya. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan mereka sebelum masuk Islam. Al-Quran Surat Al-Budhi, ayat 263. Dari kaidah di atas dapat disimpulkan, yang harus mendapatkan hukum qisas hanyalah pembunuhan yang dilakukan seseorang yang telah memeluk Islam. Jika yang melakukan pembunuhan itu seorang non-muslim, hal itu dianggap sebagai hirabah, penyerangan. Sedangkan, sanksi, penyerangan, sebagaimana diketahui, dapat gugur dengan sendirinya jika orang yang melakukannya itu masuk Islam.